Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana kita akan menyelidiki dari firman Tuhan, pelajaran yang dapat memberikan inspirasi dan mengubah hidup kita. Dan pada hari ini kita akan melihat pelajaran yang ketiga dengan judul pelajaran Panggilan Allah untuk Misi. Pelajaran ini akan memberikan arahan bahwa kita semua memiliki panggilan yang penting dalam misi Tuhan di dunia ini. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah di mana kami kembali lagi boleh mempelajari firman Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah apa yang akan kami pelajari ini boleh meneguhkan iman kami, dan kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam panggilan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah 1 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah ayat hafalan kita, dan pelajaran hari Minggu berbicara mengenai pindah dari zona nyaman kita. Saudara-saudara, yang namanya pindah seringkali sudah pasti tidak nyaman. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun kita berada di satu tempat tersebut. Atau mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita berada di titik tersebut. Dan pindah dari zona yang nyaman bisa diartikan dalam hal sifat kita. Mungkin kita pindah dari sifat yang lama ke sifat yang baru. Bisa juga dimaksud dengan keluar dari zona nyaman, keluar dari zona yang nyaman menuju ke zona yang tidak nyaman. Dan di sini kita berbicara mengenai outreach evangelism atau jangkauan keluar. Apalagi ketika kita menyadari bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi ketika kita melakukan jangkauan atau penginjilan keluar, outreach evangelism. Belum lagi tantangan bahwa banyak orang yang tidak mau menerima pekabaran kita. Itu semua membuat outreach evangelism menjadi semakin tidak nyaman bagi kita, saudara-saudara. Dan mari kita lihat sebuah kutipan di dalam buku Evangelism, halaman 547, paragraf yang ketiga, yang berkata sebagai berikut. Kepada mereka, Allah telah berikan pekabaran untuk disampaikan kepada dunia. Mereka harus memasuki daerah demi daerah dan melakukan pertempuran yang agresif terhadap dosa-dosa yang menghancurkan jiwa. Saudara-saudara, kita lihat bahwa kita diharuskan untuk melakukan pertempuran yang agresif. Bagaimana mungkin kita bisa merasa nyaman ketika kita sedang berada dalam keadaan bertempur secara agresif? Dan selanjutnya mari kita lihat juga ayat di dalam buku Efesus pasal 6, ayat yang ke-12, yang berkata sebagai berikut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara lihat itu bahwa dikatakan kita berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana kita bisa katakan semua hal ini membuat kita merasa nyaman ketika kita harus berhadap-hadapan dengan kuasa lain yang bertolak belakang dengan pekabaran yang kita bawakan dan kuasa yang kita wakilkan. Saudara, kalau ada seseorang yang meninggalkan zona nyamannya untuk melakukan outreach evangelism, orang tersebut adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Berlaksa-laksa, beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu malaikat di surga menyembah dan memuji Yesus dalam keagungan dan kemegahan surga. Akan tetapi, semua itu Yesus tinggalkan untuk melakukan penjangkauan keluar, outreach evangelism, ke dunia yang gelap ini. Yesus datang. Dan bahkan saudara-saudara, banyak orang yang hendak dijangkau
menolak Dia. Meskipun demikian, saudara-saudara, mengapa orang mau keluar dari zona nyamannya? Mari kita lihat ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Itulah alasan mengapa orang bersedia keluar dari zona nyamannya. Oleh karena mereka mengasihi Kristus, kasih Kristus menguasai mereka. Dan Kristus yang mereka kasihi itu telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Bagaimana dengan Kristus sendiri? Apa kira-kira yang membuat Kristus mau untuk meninggalkan zona nyamannya di surga? Mari kita lihat sebuah kutipan dari buku Kemenangan Akhir, halaman 709, paragraf yang ke-1. Dikatakan sebagai berikut. Adalah untuk sukacita yang ditaruh di hadapannya, agar dia boleh membawa anak-anak kepada kemuliaan, sehingga ia menanggung salib dan menahan malu. Dan tak terkira besarnya duka cita dan malu, namun lebih besar sukacita dan kemuliaan. Ia memandang orang-orang yang ditebus, diperbaharui di dalam petanya sendiri, di dalam gambar dan rupanya. Setiap hari memiliki kesan ilahi yang sempurna. Setiap wajah memantulkan keserupaan dengan raja mereka. Ia memandang di dalam mereka akibat dari penderitaan jiwanya, dan ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, ia menyatakan, lihatlah, tebusan yang diadakan oleh darahku. Saya menderita dan mati demi orang-orang ini, agar mereka boleh tinggal di hadapanku selama-lamanya. Saudara-saudaraku, mungkin kita mendapatkan tantangan, mungkin kita mendapat penolakan dari orang yang hendak kita jangkau ketika kita mengabarkan Injil yang kekal itu. Tetapi suatu saat dalam kerajaan surga, bisakah saudara bayangkan ketika ada orang yang datang menghampiri saudara, berkata, terima kasih saudaraku, kalau bukan karena pelayanan saudara, saya tidak akan berada di sini. Kalau bukan karena kebaikan hati dan kesaksian hidup saudara, saya tidak berada di sini. Terima kasih atas pekabaran yang saudara berikan, sehingga saya bisa berada di sini. Itulah keistimewaan dan kebahagiaan yang bisa didapatkan ketika seseorang berada di dalam kerajaan surga. Karena di dalam surga, semua orang adalah mempunyai jiwa penginjil. Semua orang berjiwa misionaris. Dan adalah suatu kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa turut serta mengambil bagian dalam misi ini. Selanjutnya mari kita lihat ke dalam pelajaran hari Senin dengan judul pelajaran menjadi berkat bagi seluruh dunia. Mari kita baca sebuah ayat di dalam buku Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, maka berkat-berkat yang tak terhingga akan kita dapatkan. Dan ketika kita membawa Kristus, memperkenalkan Kristus kepada orang lain, maka orang lain tersebut juga akan menerima berkat. Bayangkan dunia yang kita tinggal sekarang yang penuh dengan penderitaan. Injil adalah suatu kabar baik bagi orang yang tidak mempunyai pengharapan. Bagi orang-orang yang tertindas, Injil adalah sebuah pengharapan. Dan segala sesuatu, saudara-saudara, kesenangan yang manusia bisa peroleh di dunia ini, segala sesuatu di luar Kristus adalah tidak kekal, adalah hanya sementara saja. Bisa jadi orang menemukan kebahagiaan mereka di luar Kristus, di dalam hal-hal duniawi. Banyak orang mencari kesenangan-kesenangan dalam benda-benda, dalam kemewahan, dalam hiburan, atau mungkin dalam alkohol. Orang-orang juga mencari kesenangan di dalam melakukan seks bebas. Akan tetapi, saya bisa pastikan bahwa semua kesenangan tersebut mungkin untuk sementara waktu membawa kesenangan, tetapi hanya sementara saja. Banyak orang yang terkenal, ada banyak orang yang kaya raya,
Tidak ada yang tidak bisa mereka miliki kalau mereka ingin mendapatkan. Akan tetapi, orang-orang tersebut mungkin mereka menggunakan obat-obatan, mungkin mereka rumah tangganya berantakan, mungkin mereka menjadi budak alkohol, dan bahkan banyak yang berakhir dengan bunuh diri. Kita bisa lihat di sekeliling kita, sungguh banyak keadaan seperti itu. Berkat yang Tuhan hendak berikan melalui Yesus Kristus bukan bersifat sementara, melainkan kekal. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bukan seperti kenikmatan yang sementara yang bisa didapatkan melalui kesenangan dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, seringkali misionaris diumpamakan sebagai, dalam istilah bahasa Inggris, a beggar showing another beggar where the bread is. Seorang pengemis yang menunjukkan kepada pengemis yang lain di mana roti itu berada. Itulah misionaris, saudara-saudara. Bahwa kita sendiri sebetulnya bukan orang yang berkelimpahan, akan tetapi ada orang lain yang berkelimpahan, yang darinya kita bisa mendapatkan kepuasan yang tidak pernah terputus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ayat selanjutnya mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan hanya bisa didapatkan dari Yesus Kristus sendiri. Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Inilah suatu janji, suatu jaminan bahwa roti yang berasal dari Kristus, Kristus adalah roti hidup, adalah roti yang memberikan kehidupan kepada mereka yang menerimanya. Dan saudara-saudaraku, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita memperkenalkan Kristus. Dengan demikian, orang yang menerima Kristus akan mendapatkan berkat. Dan ketika mereka juga bisa memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, maka berkat yang mereka miliki akan tidak berkeputusan. Pelajaran selanjutnya pada hari Selasa dengan judul Panggilan Abraham. Mari kita lihat apa yang menjadi panggilan Abraham di dalam buku Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudaraku, panggilan kepada Abraham datang ketika Abraham sedang berada di zona nyaman. Keluarganya berada di sana, rumahnya berada di sana, harta bendanya juga berada di sana. Akan tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negeri nenek moyangnya tersebut, Abraham tidak bertanya kepada Tuhan, apa di tempat yang baru nanti Tuhan kira-kira subur nggak ya? Bagaimana dengan udaranya Tuhan di tempat yang baru tersebut? Saudara-saudaraku, Abraham tidak mempertanyakan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham mendengar. Dan Abraham menuruti panggilan Tuhan. Kenapa Abraham mendengar, saudara-saudara? Oleh karena Abraham sensitif terhadap suara Tuhan. Kenapa Abraham patuh? Oleh karena Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan telah berfirman, dan hambanya harus menurut. Bagi Abraham, tempat yang paling berbahagia adalah ketika dia berada di tengah-tengah kehendak Tuhan, di tengah-tengah rencana Tuhan. Kesuburan tanah ataupun udara yang sejuk, semuanya tidak relevan bagi Abraham. Tuhan sudah berfirman, dan hambanya pilihan hanyalah untuk menurut perintah Tuhan. Mungkinkah saudara-saudaraku ketika Tuhan telah memberikan panggilan kepada kita untuk pergi, kita tidak mau pergi karena kita tidak percaya kepada Tuhan yang telah memanggil kita? Atau mungkinkah kita tidak pergi ketika Tuhan memanggil kita untuk pergi
oleh karena kita lebih cinta kepada negeri kita, kepada sanak saudara kita, kepada hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa kita lebih mengasihi hal-hal yang lain tersebut daripada menurut kepada perintah Tuhan. Kita enggan untuk bangun dari tempat di mana kita berada, oleh karena kita sudah merasa nyaman, sehingga kita tidak mau menyambut panggilan Tuhan. Akan tetapi sama seperti kepada Abraham, kepada kita juga Tuhan telah memberikan panggilan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sama seperti panggilan yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk pergilah. Janji Tuhan terdapat kepada orang yang mau melakukan panggilan Tuhan. Terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ketika dikatakan di sana, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji yang Tuhan berikan bagi orang yang setia mau menurut kepada panggilan yang Tuhan berikan. Pelajaran selanjutnya hari Rabu berjudul Gereja Mula-Mula dan Berbagai Zona Nyaman. Dan pelajaran ini berbicara mengenai Petrus. Petrus dikenal sebagai rasul bagi orang Yahudi. Petrus hanya mau menginjil kepada orang-orang Yahudi. Bahkan pada suatu waktu di kota Antioquia, Petrus tidak mau terlihat sedang makan bersama dengan orang non-Yahudi. Akan tetapi di dalam sebuah penglihatan, Yesus menunjukkan kepada Petrus bahwa Injil itu tidak eksklusif. Oleh karena Yesus mati bagi semua manusia, baik orang Yahudi maupun orang yang non-Yahudi. Saudara-saudara, Petrus yang tadinya tidak nyaman menginjil kepada orang non-Yahudi, Tuhan panggil Petrus keluar dari zona nyamannya. Dan Petrus kemudian juga menginjil kepada orang non-Yahudi. Saudara-saudara, saya mempunyai sebuah pengalaman di mana pada suatu waktu ketika sedang mengikuti suatu conference bersama dengan orang-orang muda di jemaat dan orang-orang muda dari seluruh United States pada waktu itu, kami diminta untuk pergi membagikan buku kemenangan akhir dari pintu ke pintu, yaitu door knocking, dikenal dengan istilah door knocking. Saya pada waktu itu sangat merasa tidak nyaman. Itu bukan zona nyaman saya untuk pergi kepada orang-orang dari satu pintu kepada pintu yang lain, melakukan door knocking untuk membagikan buku kemenangan akhir. Dan berjalanlah saya bersama dengan seorang teman oleh karena kami diutus berdua untuk melakukan door knocking tersebut. Begitu banyak pintu yang kami kunjungi dan kami ketuk, begitu banyak orang yang tidak mau membukakan pintu rumahnya bagi kami. Dan bahkan beberapa orang yang akhirnya juga membukakan pintunya bagi kami. Mereka akhirnya berkata dengan kata-kata yang kasar, oleh karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran orang asing yang hendak membagikan buku tersebut. Dan saya pada waktu itu merasa putus asa oleh karena sudah itu merupakan zona yang tidak nyaman bagi saya, dan kemudian juga harus menerima cercaan dan makian dari orang-orang yang terganggu oleh karena kami mengetuk pintu rumah mereka, mungkin di saat mereka sedang bersantai atau di saat mereka sedang mempunyai waktu bersama dengan keluarga mereka. Dan ketika waktunya sudah hampir selesai, sudah begitu banyak rumah yang kami kunjungi, tetapi tidak membuahkan hasil. Mungkin ada sekitar 20 atau 30 rumah yang kami kunjungi. Dan teman saya katakan, mari kita coba satu rumah terakhir ini sebelum kita pulang ke tempat di mana kami akan dijemput pada waktu itu. Dan kami berangkat menuju ke rumah yang terakhir. Ketika kami mengetuk, seorang wanita kemudian membukakan pintu. Kami jelaskan maksud dan tujuan kami, di mana kami hendak memberikan buku kemenangan akhir. Orang tersebut berkata dengan nada yang kasar dan terburu-buru, dikatakan bahwa saya tidak punya waktu untuk semua ini. Dan kemudian Roh Kudus membisikkan kepada saya untuk menawarkan untuk berdoa bagi wanita ini. Saya katakan, bolehkah saya berdoa untuk ibu?
Dan dia katakan, oh oke, saya mau kalau Anda mau berdoa bagi saya. Dan kemudian saya tanyakan, apakah ada yang mau saya doakan? Apakah ada hal-hal tertentu yang bisa saya doakan? Dan dia kemudian katakan bahwa dia itu sebetulnya hendak buru-buru pergi dari rumah. Dan dia tidak suka kami datang oleh karena menghalangi orang tersebut untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat nenek daripada ibu tersebut yang sudah sebentar lagi akan meninggal di rumah sakit. Dan kemudian dari keterangan tersebut akhirnya saya berdoa bagi ibu ini. Saya mendoakan akan nenek daripada ibu ini. Dan ketika saya sedang berdoa, air mata dari ibu ini kemudian keluar. Orang ini meneteskan air mata. Dan di akhir daripada doa tersebut, orang ini katakan, terima kasih atas doa yang telah dibawakan, yang sangat menyentuh hati saya. Dan berdasarkan oleh karena orang tersebut sudah membuka dirinya untuk penginjilan, maka saya kemudian menawarkan, apakah ibu mau untuk diberikan Bible study? Yang akhirnya disambut dengan orang ini katakan bahwa orang ini mau untuk menerima Bible study. Saudara-saudaraku, yang ingin saya katakan adalah bahwa pengalaman tersebut, satu orang yang bersedia untuk didoakan dan juga bersedia untuk menerima Bible study, membuat saya dan teman saya melupakan segala orang-orang lain sebelumnya yang telah menolak kami dan telah menutup pintu rumahnya bagi kami. Oleh karena satu orang yang rindu untuk menerima Yesus dan menerima pekabaran melalui Bible study. Itulah contoh mengenai bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya penjangkau outreach evangelism. Dan saudara-saudara, kemudian mari kita lihat pelajaran hari Kamis. Dikatakan mulai di tempat di mana engkau berada. Mulai di tempat di mana engkau berada. Kita lihat ayatnya di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau melihat ayat ini, yang dimaksud di sini adalah bahwa tidak mungkin orang di seberang lautan sana mendengar Yesus dari kita kalau tetangga kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri belum pernah mendengar Yesus dari kita. Apalagi kalau mereka tidak tahu bahwa kita sebenarnya adalah orang Kristen, adalah pengikut Kristus. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus bersaksi bagi Yesus kepada orang di sekeliling kita terlebih dahulu. Siapa yang berada yang terdekat dengan kita, kepada mereka lah kita harus terlebih dahulu bersaksi. Ayat ini menunjukkan bahwa bersaksi bagi Yesus haruslah sudah menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari gaya hidup kita. Tanpa berpikir di bawah alam bawah sadar kita harus berbicara mengenai Yesus. Kita lihat selanjutnya ayat di dalam Kisah pasal 11 ayat 26. Dikatakan sebagai berikut, Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tahukah saudara-saudara bahwa murid-murid itu disebut Kristen bukan karena mereka sendiri yang menamakan diri mereka orang Kristen, akan tetapi orang-orang lain yang melihat mereka menyebut mereka Kristen. Oleh karena orang-orang tersebut melihat, orang-orang lain melihat bahwa orang-orang ini, murid-murid ini, sehari-hari yang mereka sebutkan adalah Yesus Kristus. Percakapan mereka adalah mengenai Yesus Kristus. Yang membuat mereka excited adalah ketika mereka berbicara mengenai Kristus. Oleh sebab itulah orang lain menyebut mereka adalah orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Oleh karena mereka bisa melihat bahwa kehidupan orang-orang tersebut, kehidupan murid-murid, hanya sehari-hari berbicara mengenai Yesus Kristus. Saudara-saudara, di tahun 1844 di Amerika Serikat ada
pemilihan presiden, di mana yang bersaing pada waktu itu adalah seorang yang bernama James Polk dengan melawan seseorang yang bernama Henry Clay. Peristiwa ini terjadi di tahun 1844. Akan tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa peristiwa presidential election pada waktu itu, pemilihan presiden, kalah gaungnya, kalah populer oleh karena pada tahun tersebut ada suatu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Midnight Cry di bawah ajaran ataupun pimpinan dari saudara William Miller, di mana Midnight Cry pada waktu itu lebih menggemparkan orang-orang yang hidup pada waktu itu. Orang-orang yang mendengar pekabaran bahwa Yesus sudah segera akan datang, mereka lebih tertarik untuk mendengarkan pekabaran mengenai Yesus akan datang daripada mendengar ataupun berpartisipasi di dalam pemilihan presiden yang terjadi di tahun 1844 pada waktu itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi pembicaraan kita sehari-hari? Apakah politik? Apakah yang kita bicarakan dengan teman kita, dengan orang lain? Apakah siapa yang akan menjadi presiden? Siapa yang akan menjadi wakil presiden? Sebentar lagi ada pemilihan, saudara-saudara. Bukan itu yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu pergerakan Midnight Cry terjadi di tahun 1844. Saudara-saudaraku, bawalah Kristus senantiasa dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Mari kita lihat sebuah kutipan di dalam tulisan Roh Nubuat yang mengatakan sebagai berikut. Pekerjaan penyelamatan manusia adalah suatu pekerjaan yang tidak terhingga melebihi setiap jenis pekerjaan di dunia ini. Semua yang dibawa di bawah pengaruh kebenaran dan melalui iman mengambil bagian dalam kasih Kristus. Dengan kenyataan ini telah ditunjuk oleh Allah untuk penyelamatan sesama manusia. Inilah yang dikatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penyelamatan manusia, tidak terhingga dikatakan melebihi setiap jenis pekerjaan. Apakah saudara seorang dokter, apakah saudara seorang insinyur, apakah saudara apapun pekerjaan saudara, seorang pengacara, apapun itu, seorang accountant, tidak ada pekerjaan yang melebihi pentingnya daripada pekerjaan penyelamatan manusia. Allah mempunyai misi di dalam dunia ini, dan manusia akan menjadi teman sekerja dengan Kristus untuk membuat kebenaran dalam Kristus diketahui. Mari kita lihat tulisan selanjutnya di dalam buku Roh Nubuat, buku Evangelism, halaman 38, paragraf yang pertama. Ketika kita bekerja dengan semua kekuatan yang Tuhan berikan, dan dengan kerendahan hati menyerahkan segenap percaya kepadanya, pekerjaan kita tidak akan tanpa buah. Upaya kita untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam pengetahuan tentang kebenaran zaman ini akan ditopang oleh malaikat-malaikat yang suci, dan banyak jiwa akan diselamatkan. Allah tidak pernah meninggalkan juru kabarnya yang setia. Ia mengirimkan agen-agen surga untuk membantu dan menemani pekerjaan mereka dengan kuasa Roh Kudus, untuk meyakinkan dan menobatkan. Segenap surga akan merestui permohonanmu. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan mengenai betapa pentingnya pekerjaan penyelamatan jiwa manusia. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan manusia yang merupakan rekan sekerja untuk melakukan pekerjaan ini seorang diri. Oleh karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah. Ayat terakhir di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudaraku, kiranya kita boleh mendengar akan panggilan Kristus untuk mengambil bagian dalam misinya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sehingga dengan segera ketika pekerjaan ini selesai, kita boleh mendengar suara Kristus berkata kepada kita, "Baik sekali hamba yang setiawan, hamba yang baik, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu."
Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kiranya kita semua boleh mendapatkan berkat melalui pelajaran ini, dan kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan bagi kami, mengingatkan kami akan panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh setia terhadap panggilan tersebut, kami boleh menyambut panggilan Tuhan kepada kami, dan kami boleh mengklaim janji bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.